semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Kalian sudah pada sarapan belum? Ada yang udah, ada yang belum. Kenapa gak sarapan tadi? Bangun kesiangan? Semalam tidur jam berapa? Oh, jangan begadang ya kalau nggak ada kerjaan. Lebih baik kalian langsung tidur, langsung istirahat, dan jangan begadang. Kan kalau begadang nanti bangunnya kesiangan, subuhnya kesiangan, terus nggak bisa sarapan. Sebenarnya sebelum berangkat ke sekolah tuh kita harus sarapan terlebih dahulu, karena stamina tubuh kita itu tergantung dengan sarapan yang kita makan, seperti itu. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Sekarang siapa yang tidak masuk? Sakinah, siapa lagi? Faiza. Kenapa Sakinah dan Faiza? Sakit? Kita doakan ya, semoga Faiza dan Sakinah itu cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Itulah kenapa kita itu penting menjaga pola hidup kita agar kita tidak sakit. Kalau sakit kan kita gak bisa belajar, kita gak bisa ketemu sama teman-teman, kita gak bisa main, seperti itu. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola tidur, kemudian menjaga kebersihan lingkungan terutama ya, agar tidak ada kuman atau virus atau bakteri yang menyebabkan tubuh kita sakit, seperti itu. Kemudian siapa yang masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, pada minggu pertama ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Kalian pernah gak sih mengamati benda-benda di sekitar kita? Pernah gak? Misal kalian mengamati air di sungai, kalian mengamati kursi, kalian mengamati kotak makan kalian, pernah gak? Gak pernah ya, karena ngapain sih kita mikirin air, ngapain kita mikirin kotak makan? Sepertinya itu tidak perlu dipikirkan. Tapi di sini kita akan belajar tentang materi. Sebelumnya saya akan bertanya, siapa yang tahu tentang materi? Apa sih materi itu? Oke, Tiara, apa materi? Benda. Oke, gak apa-apa ya, benda. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh dari materi? Siapa? Oke, Anton. Apa contoh materi? Kursi, kemudian tanah, kemudian apa lagi? Planet. Oke. Siapa lagi yang bisa mencontohkan? Ya, Susan, silakan. Apa contoh materi? Soto, apa lagi? Es krim, apa lagi? Bakso. Oke, gak apa-apa ya. Susan makanan semua yang disebutin, gak apa-apa. Karena materi itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ada di mana? Yang ada di alam semesta. Tapi, Bu, apakah segala sesuatu yang ada di alam semesta itu termasuk materi? Jadi sebenarnya ada kelanjutannya. Kalau materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.
Jadi materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Kalau tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang, itu tidak bisa disebut dengan materi. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang jenis materi. Jadi materi berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 3. Tadi Tiara bilang materi itu benda. Siapa yang masih ingat di SD itu ada 3 wujud benda? Oke, Selfie, abang. Oke, bener ya. Ada padat, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Itu adalah 3 wujud materi. Seperti itu. Sekarang Ibu punya 3 benda. Ada spidol, ada air, dan juga ada plastik yang sudah ditiup dengan udara di dalamnya. Di sini, yang mana yang merupakan benda padat? Oke, Elsa, yang mana yang benda padat? Spidol. Oke, benar. Jadi spidol ini adalah benda padat. Kenapa Elsa bilang ini adalah benda padat? Karena keras. Oke, gak apa-apa ya. Karena keras, kata Elsa. Nah, dari 2 ini, dari air dan juga plastik yang diisi dengan udara, yang mana yang merupakan zat cair? Ini. Oke, Rofi, yang mana yang zat cair? Air, bener ya. Jadi zat cair ini adalah air. Karena air dan juga spidol ini adalah zat cair dan juga zat gas, maka udara atau sesuatu yang ada di dalam plastik ini adalah zat gas. Meskipun di sini terlihat tidak ada apa-apa karena kita tidak dapat melihatnya, tapi di dalam ini itu adalah zat gas. Ada zat gas di dalamnya, seperti itu. Sama dengan di kelas ini. Kita bisa menghirup udara. Ini udara merupakan zat apa? Zat gas kan? Seperti itu. Nah, setelah belajar tentang 3 wujud materi, silakan kalian buka halaman 100. Di situ ada klasifikasi materi berdasarkan zat penyusunnya. Jadi, berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2. Ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi terdiri dari 2, yaitu ada unsur dan juga ada senyawa. Sedangkan campuran itu dibedakan menjadi 2, ada campuran heterogen dan ada campuran homogen. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang zat tunggal. Jadi, kenapa zat tunggal? Ya karena dari satu zat tidak dapat dipisahkan lagi. Satu zat yang bisa dibedakan dengan zat yang lainnya hanya dengan melihat sifatnya saja. Itu adalah zat tunggal. Kalau zat tunggal kan terdiri dari 2 macam. Terdiri dari 2 macam, yaitu ada unsur dan juga ada senyawa. Nah, sekarang unsur. Unsur itu adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses reaksi kimia biasa. Seperti itu. Jadi unsur tidak dapat dibagi lagi ya. Unsur ya unsur, tidak bisa dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana, seperti itu. Nah, kalau senyawa ini terdiri dari 2 unsur atau lebih. Jadi, senyawa ini masih bisa disederhanakan lagi zat penyusunnya melalui proses reaksi kimia, seperti itu. Jadi perbedaan unsur, kalau unsur itu tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan kalau senyawa itu bisa dibedakan, maksudnya bisa disederhanakan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses reaksi kimia, seperti itu. Nah, setelah zat tunggal tadi, kemudian ada campuran. Siapa yang tahu apa itu campuran? Oke, Vivi, apa itu campuran? Zat yang tersusun dari 2 atau lebih zat. Oke, gak apa-apa, bener ya. Jadi campuran itu suatu
campuran itu tersusun dari 2 zat atau lebih, seperti itu. Jadi zat yang termasuk yang dicampurkan dalam suatu campuran itu masih bisa dipisahkan lagi melalui proses pemisahan campuran yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua jenis campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang Ibu punya campuran gula dengan air dan campuran air dengan pasir. Nah, sekarang air dengan gula ini termasuk campuran apa? Oke, Rian, campuran apa? Homogen. Kenapa homogen? Karena homo adalah sama. Oke, benar. Jadi karena sama. Karena apanya yang sama? Oke, Rian gak bisa jawab ya, gak apa-apa. Jadi ini campuran air dengan gula ini adalah campuran homogen. Karena jika dilihat ini udah sama, tidak dapat dibedakan yang mana gula, yang mana air, kecuali nanti kita melakukan proses pemisahan campuran. Itu baru bisa dibedakan seperti itu. Tapi kalau dilihat seperti ini, itu tidak dapat dibedakan mana sih yang gula, mana sih yang air, karena gulanya udah terlarut dengan airnya, seperti itu. Berbeda lagi dengan campuran pasir dengan air ini. Ini merupakan campuran heterogen karena pasirnya dan juga airnya itu masih dapat dibedakan, seperti itu. Yang ini pasir, yang ini air, jadi masih dapat dibedakan melalui mata kita tuh masih dapat dibedakan, seperti itu. Sekarang Ibu mau kalian berdiskusi tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Urut absen. Sekarang ini kalian kerjakan LKPD yang Ibu kasih ya, kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan tentang larutan gula dan campuran air dengan gula dan juga campuran air dengan pasir. Ibu beri waktu 15 menit, kemudian nanti Ibu tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk berdiskusi. Oke, sudah 15 menit. Sekiranya diskusi sudah selesai, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 4 yang sangat sesuai, dan terima kasih juga untuk penanya-penanya yang sudah bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya sangat bagus dan presentasi serta jawabannya sudah sangat bagus ya. Sudah benar dan sudah sesuai dengan teori yang ada, sudah sesuai dengan materi, klasifikasi materi dan perubahannya, maksud saya. Nah, perlu diingat ya, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian berdasarkan wujudnya, materi itu dibedakan menjadi 3: zat padat, zat cair, zat gas. Oke. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi dikelompokkan menjadi 2, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, campuran terdiri dari campuran homogen sama dan campuran homogen yang tidak sama atau masih dapat dibedakan, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas di halaman 142 tentang pemisahan campuran. Di situ kalian baca-baca ya. Jangan lupa untuk membaca dan kerjakan latihan soal di bawahnya. Kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang proses pemisahan campuran, seperti itu. Untuk LKPD-nya silakan nanti kalian kumpulkan ke ketua kelas, dan ketua kelas silakan kumpulkan ke saya pada saat jam istirahat nanti di ruang guru ya.
Terima kasih ketua kelas. Jadi seperti itu pembelajaran tentang apa itu materi, wujud dari materi, dan penggolongan materi. Seperti itu hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin nanti kalian bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dibaca ya tugasnya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.